Halo guys, selamat datang di HC Suka Cerita. Kali ini aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul daerah yang bernama Nagreg. Masyarakat Jawa Barat pasti udah nggak asing kan dengan kawasan jalur Nagreg di Kabupaten Bandung? Jalan lintas yang berbatasan dengan wilayah Garut itu selalu dipastikan ramai setiap momen mudik lebaran dan akhir tahun. Ruas jalan atau simpang jalan Nagreg ini pertama kali dibangun pada tahun 1808 oleh pemerintah Belanda yang dipimpin Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang berupaya memenuhi tuntutan infrastruktur yang memadai guna mendukung distribusi, informasi, mobilitas, militer, pos, barang dan jasa, dan pertahanan ke kota-kota di Priangan Timur. Sejak pertama dibangun, jalur Nagreg sendiri memiliki dua simpangan jalur yang ikonik dengan pohon besar yang berada di tengah-tengahnya. Yang bagian kanan ke arah Garut Kota dan yang kiri mengarah ke Limbangan Garut hingga lanjut ke Tasikmalaya dan kawasan sekitarnya. Sebelum tahun 1933, jalur Nagreg masih sempit dan kerap dilewati oleh para penunggang kuda dari Garut ke Bandung maupun sebaliknya. Teksturnya pun masih berupa tanah dan pasir karena belum tersentuh aspal. Setelah berkembangnya transportasi mobil, lokasi tersebut diperlebar hingga dapat dilalui dengan layak. Nagreg berada di wilayah Cicalengka yang jalurnya dikenal menurun dan panjang serta tanjakannya yang menantang. Mari kita kupas sedikit sejarah tentang Nagreg zaman dahulu kala. Keberadaan Kerajaan Kendan menjadi penting karena Kendan menjadi tempat para prajurit Tarumanegara ditempa. Salah satunya yaitu Suraliman, sang Raja Putra. Ia merupakan raja kedua yang merupakan anak dari Manikmaya. Ia juga dijadikan panglima perang di Tarumanegara. Kemudian, Kendan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Galuh di Jawa. Karena pada raja keempat Kendan, yaitu Sang Raja Resi, memisahkan diri menjadi Kerajaan Galuh dan mendirikan ibu kota baru di sebelah timur Kerajaan Kendan. Tepatnya di antara Sungai Citanduy dan Cimuntur. Hingga sekarang, keberadaan sejarah Kendan ini masih diliputi misteri. Salah satu peninggalan sejarah yaitu arca Dewi Durga kecil yang ditemukan di seputar wilayah Kendan, tepatnya di Kampung Pamujaan, Desa Citaman, Nagreg. Nagreg belum memperjelas kesejarahan Kendan. Latar belakang sejarah tersebut menjadi salah satu landasan bahwa daerah Nagreg merupakan daerah budaya yang harus dikaji, dijaga, dan dikembangkan dalam segala potensinya. Erat sejarah tersebut dengan adanya salah satu upacara budaya yang disebut Nuras di daerah Nagreg. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian dan penggalian dalam rangka observasi yang lebih dalam terhadapnya. Upacara ini berisikan kegiatan bersama membersihkan saluran mata air yang terdapat di kampung tersebut, agar airnya mengalir dengan baik. Ungkapan rasa yang pada intinya bersyukur pada Yang Maha Agung bahwa telah diberi keberkahan dan kesejahteraan yang melimpah dengan datangnya air. Pada segmen helaran, simbol-simbol kesuburan yang digambarkan dalam aneka macam makanan dan hasil tani yang diarak keliling kampung. Perlu ada kajian serta penggalian kembali terhadap Nuras sebagai cara untuk mempertahankan satu bentuk kekayaan budaya. Tahun 1965, upacara ini tidak dilakukan, tetapi pada tahun 2004 mulai dilakukan kembali meski dengan kemasan yang lebih sederhana. Tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2007 tidak dilakukan kembali. Nagreg asal kata dari Nagreg. Dulu ada wacana tentang pertukaran wilayah Ciano yang sekarang disebut Ciherang yang masuk ke wilayah Bandung dengan salah satu wilayah di Garut bagian selatan.
Pada saat itu, sekitar tahun 1930-an, terjadilah musyawarah antara Menak Bandung dan masyarakat. Lokasinya di sekitar Jalan Cagak, di mana masyarakat pada saat itu disuruh memilih mau gabung ke Bandung atau ke Garut. Singkat cerita, berdatanganlah seluruh masyarakat dan Menak Bandung. Sekitar jalan, banyak Menak Bandung dan Garut yang berbaris atau berjajar atau berkumpul. Orang Sunda menyebutnya ngaregreg. Jadi, kata nagreg itu berasal dari kata Menak ngaregreg, yang kemudian disingkat menjadi nagreg dan pada akhirnya menjadi nagreg. Setiap jalan, jembatan, ataupun terowongan di Indonesia kerap memiliki kisah mistisnya tersendiri. Tak terkecuali jalur nagreg. Salah satu kisah misteri di Nagreg yang cukup terkenal ialah hantu narsis di terowongan Lingkar Nagreg. Pada awal berdirinya, terowongan tersebut kerap dijadikan lokasi selfie bagi pengendara yang melintas. Setelah mereka berfoto, tampak sesosok makhluk halus yang ikut tertangkap kamera. Tak sedikit pula para pengendara yang melintas mengatakan bahwa mereka melihat sosok nenek tua sedang mengayunkan tangan layaknya mencari tumpangan. Rumornya, kerap muncul juga sosok bayangan putih yang tiba-tiba menyeberang pada malam hari. Hal ini pun kerap disangkut pautkan dengan kecelakaan tunggal yang terjadi di jalur Nagreg. Nah, itulah asal-usul tentang Nagreg yang tak lepas dari sejarah dan cerita menarik di dalamnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan sampai habis. Semoga cerita ini dapat menjadi informasi bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Pantengin dan support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!